Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Perkenalkan, saya Alisa Novitasari dari SMP Negeri 35 Samarinda. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengimplementasi pemahaman saya terhadap salah satu topik pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar, yaitu melatih dan mendidik kecerdasan budi pekerti. Semoga apa yang sudah saya lakukan ini bisa berguna untuk kegiatan kita belajar mengajar di sekolah. Jangan menyeragamkan hal-hal yang tidak perlu atau tidak bisa diseragamkan. Perbedaan bakat dan keadaan hidup anak di masyarakat yang satu dengan yang lain harus menjadi perhatian dan diakomodasi. Ki Hajar Dewantara. Konsep pendidikan dan pengajaran yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara sangat maju karena kemerdekaan kehidupan manusia. Artinya, pendidikan memberikan kesempatan seluas-luasnya pada manusia untuk menjadi manusia yang utuh, jiwa dan raga, lahir dan batin. Dalam konsep Ki Hajar Dewantara, hal ini disebut dengan budi pekerti. Pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Pendidikan yang tidak sekedar mementingkan kognitif saja, tetapi juga afektif dan psikomotorik. Tidak hanya mengejar deretan angka, tetapi juga kedalaman budi. Pendidikan yang tidak berorientasi pada hasil melainkan proses. Pendidikan itu sendiri. Teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Aliran konvergensi merupakan gabungan dari aliran-aliran ateisme dengan empirisme. Aliran ini menggabungkan pentingnya hereditas dengan lingkungan sebagai faktor-faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia. Tidak hanya berpegang pada pembawaan, tetapi juga kepada faktor yang sama pentingnya, yang mempunyai andil lebih besar dalam menentukan masa depan seseorang. Budi adalah ranah batin yang meliputi trisakti, yaitu pikiran, rasa, dan kemauan. Kita lebih sering mendengarnya sebagai cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan pekerti adalah ranah lahir yang mewujud tenaga. Kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungannya. Paham konvergensi ini berpendapat bahwa di dalam perkembangan individu itu baik dasar atau pembawaan maupun lingkungan memainkan peranan penting. Bakat sebagai kemungkinan telah ada pada masing-masing individu, akan tetapi bakat yang sudah tersedia itu perlu menemukan lingkungan yang sesuai supaya dapat berkembang. Karena itu, teori Weierstrass disebut teori konvergensi. Konvergen artinya memusat satu titik. Jadi, menurut teori konvergensi, 1. Pendidikan mungkin dilaksanakan. 2. Pendidikan diartikan sebagai pertolongan yang diberikan lingkungan kepada anak didik untuk mengembangkan potensi yang baik dan mencegah berkembangnya potensi yang kurang baik. Dan yang ketiga, yang membatasi hasil pendidikan adalah pembawaan dan lingkungan. Ki Hajar Dewantara tidak serta-merta menggunakan teori-teori barat dalam pendidikan nasional. Beliau dengan cermat mengidentifikasi teori-teori yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekian penjelasan salah satu implementasi pemahaman saya. Semoga berguna dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.